Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Toharoh, NPM 2023-13-123. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Septria Diputra dengan NPM 2023-131-0004. Terima kasih. Nama saya Indah Lestari, NPM 2023-13133. Perkenalkan, nama saya Muhammad Teguh Fawana, NPM saya 2023-131-0011. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Insania Nabila Dina dengan NPM 2023-13-134. Perkenalkan, nama saya Afika Mesyarah, NPM 2023-13-116. Nah, di sini saya akan membahas tentang definisi deret pangkat. Nah, jadi di sini ada definisi tentang deret pangkat, yaitu AN dikali X pangkat N untuk bentuk N sampai I tak hingga. Jadi ada koefisien dan ada suku polinomial pangkat N. Dan di sini ada contohnya, yaitu sebagai berikut. Deret kali minus 1 pangkat N per N plus 1 kuadrat. Dan di sini ada yang lebih simpel lagi, yaitu deret X pangkat N per N kuadrat. Jadinya X per 1 ditambah X kuadrat per 2 kuadrat ditambah X per 3 per 3 kuadrat ditambah dan selanjutnya. Nah, di sini deret pangkat juga bisa berbentuk X tambah X pangkat 2 tambah X pangkat 3 tambah X pangkat 4 tambah atau selanjutnya. Nah, jadi ini kan kayak polinom ya. Jadi pembagiannya bisa kayak polinom juga, yang long divisionnya atau deretnya ada deret lain. Kita mau bagi ataupun kalau kita mau kali juga harus satu-satu. Jadi ibaratnya kalau kita mau kali harus satu-satu. Jadi bisa didefinisikan bahwa kalau deret bisa dikali dan juga bisa dibagi. Nah, di sini saya akan menjelaskan definisi lain tentang deret pangkat terkenal. 1 ditambah X ditambah X pangkat kuadrat ditambah X pangkat 3 ditambah X pangkat 4 dan selanjutnya. Nah, deret ini ternyata merupakan deret geometri dengan rasio yaitu X. Jadi, di setiap sukunya harus dikali dengan X. Nah, jadi yang tadi saya jelaskan itu merupakan definisi tentang deret pangkat. Sekian penjelasan tentang definisi deret pangkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencari rumus dari AN X N sama dengan sigma N, sigma ini ingat ya, diturunkan dari baris yang tadi, yang pejabaran AN, yang AN ini AN X kuad N. Seterusnya ini sama diturunkan tekanan dari NA X N per 1. Nah, sama juga A0 tambah A1 tambah A2 X kuadrat tambah A3 X 3 sama aja. A1 tambah 2A kuadrat X yang N 3A 3 kali 3 gitu.
artinya saya akan ditekankan dari si X tadi, dan kamu diturunkan, baik itu rumus darat yang terjadi, diturunkan X dan juga si darat ini juga harus diturunkan terhadap X. Tujuannya apa? Tujuannya misalnya ada salah satu bentuk turunan dari XX belum tahu bahwa penjabaran ini yang A1 tambah A2 kuadrat tambah 3X kuadrat, dan XX ini harus diintegralkan sebagainya. Ini adalah contoh 1. Misalnya 1/1 min X sama dengan sigma Xn n berjalan dari 0 hingga tak hingga. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa deret geometri 1/1 min X bisa dituliskan kembali rumusnya dengan sigma Xn untuk n dari 0 hingga tak hingga, yang kalau dijabarkan ialah sama dengan 1 ditambah X ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 3 dan seterusnya. Dari selang konvergensinya berada di min 1 sampai dengan 1. Lalu ketika kita cari turunannya dari 1/1 min X itu adalah 1/1 dikurangin X pangkat 2. Ininya menghasilkan sigma Xn n min 1 dari n berjalan dari 0 hingga tak hingga. Dan kita cari turunannya untuk rumusan dari si deret ini adalah didapat dari xn sama dengan xn n min 1, dan ini juga hasil penjabarannya adalah tentu ketika 1 diturunkan terhadap X maka hasilnya adalah 0, ditambah ketika X diturunkan terhadap X maka hasilnya 1. Demikian juga ketika X pangkat 2 diturunkan menjadi menjadi 2X, lalu ketika X pangkat 3 menjadi 3X kuadrat dan seterusnya. Nah, kalau misalnya geometri tadi diintegralkan, jadi ada min ln 1 min X. Kita tahu hasilnya. Dari hasil ini menggunakan teknik substitusi pada integral, sehingga dapatlah hasilnya itu adalah dari integral 1/1 min X itu adalah min ln 1 min X. Tentu udah gitu rumusnya juga sama, jadi kita integralkan xn, berarti mendapat sama dengan
sigma 0 sampai ta hingga ininya xn xn plus 1 per n plus 1. Nah, penjabarannya juga sama integral, penjabarannya juga sama diintegralkan, sama dengan 1 jadi x, 1 jadi x, lalu integralkan x menjadi x kuadrat per 2, x pangkat 2 per 2, terus integralkan x pangkat 3 tuh jadi x pangkat 3 per 3, dan yang terakhir diintegralkan x pangkat 3 tuh jadi x pangkat 4 per 4 hingga seterusnya. Dan selang konvergensinya yaitu tetap min 1 lebih kecil 1. Nah, seperti itu untuk contoh 1. Nah, untuk contoh kedua, di sini kita menggunakan substitusi pengubah. Jadi, berdasarkan pengetahuan kita mengenai deret geometri 1 per 1 dikurangi X yang dijabarkan sebagai sigma X pangkat N berjalan dengan 0 sampai dengan tak hingga. Kalau kita misalkan ganti X-nya dengan negatif X, yang terjadi adalah 1 per 1 plus X, sehingga untuk si rumusnya tadi X pangkat N ini berubah menjadi negatif X pangkat N, yang kalau misalnya kita buat dalam bentuk deret pangkat, kita dapat 1 dikurang X plus X pangkat 2 dikurang X pangkat 3 plus dan seterusnya. Karena kalau misalnya kamu kasih X-nya sebagai negatif X, kan jadi negatif ya. Di sini negatif X kuadrat, kalau substitusi pakai negatif X dikuadratkan, dia pangkat genap, tentu hasil tetap positif ya. Oke, diganjil dia pakai tanda negatif, sedangkan di pangkat genap dia pakai tanda positif. Nah, terus kalau misalnya kita ganti X-nya dengan X kuadrat, gimana? Kalau diganti ya berarti si ininya beranjak dari baris 2 ini. Kita ganti X-nya dengan X kuadrat, maka yang terjadi adalah 1 per 1 plus X pangkat 2 akan sama dengan negatif X pangkat 2 pangkatkan dengan N, dan juga si X yang tadi sudah diberikan di depan jadinya 1 dikurang X kuadrat tambah X pangkat 4 dikurang X pangkat 6 dan seterusnya. Oke, jadi bisa diintegralkan, diturunkan, ataupun bisa dicari substitusi pengubahnya. Begitu untuk contoh 2. Saya Insania akan menjelaskan mengenai contoh yang selanjutnya, yaitu contoh soal ketiga. Tentukan deret pangkat untuk arkus tangan min 1 X. Nah, kita mau menentukan dari deret pangkat ini arkus tangan X, yaitu integral dari 1 per 1 tambah T pangkat 2 dt. Dan ini merupakan bentuk rumus baku integral. Yang ditanyakan itu merupakan deret pangkat ya. Cara penyelesaiannya, tadi sebelum contoh 3 ini sudah diketahui bahwa 1 per 1 tambah X kuadrat sigma sampai tak hingga N-nya sama dengan 0, X kuadrat pangkat dengan 1 min X pangkat 2 tambah X pangkat 4 min X pangkat 6 tambah seterusnya. Kita ingin mencari arkus tangan, kita hanya mengintegralkan yang tadi, yang ini. Jadi arkus tangan min 1 ini sama dengan 1 per 1 tambah T pangkat 2 dt. Jawabannya akan sama dengan jika kita mengintegralkan deret yang 1 terhadap X ini
sama dengan X ini ya. Integral X pangkat 2 sama dengan X pangkat 3 per 3. Selanjutnya, integral dari X pangkat 4 ini yaitu X pangkat 5 per 5. Lalu, untuk integral X pangkat 6 ini yaitu X pangkat 7 per 7. Dan seterusnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh 4. Kalau misalnya ada contoh kayak gini, tentukan jumlah dari deret pangkat berikut. Ada x-nya itu sama dengan 1 tambah x pangkat 2 per 2 faktorial tambah x pangkat 3 per 3 faktorial, dan deret ini konvergen pada bilangan 0. Jadi mau berapapun x-nya tetap akan konvergen. Nah, gimana cara taunya? Jumlahnya apa nih? Nah, cara mengetahui jumlahnya itu adalah dengan lakukan operasi sedemikian sehingga kita tahu bahwa x ini adalah satu fungsi. Dari mana kita tahu x ini satu fungsi? Ketika kita cari turunan dari si s aksen x, ternyata hasilnya adalah 1 diturunkan jadi 0, x diturunkan jadi 1x kuadrat per 2 faktorial. Kalau diturunkan dia jadi x juga ya, karena ini kan x kuadrat per 2. Kalau diturunkan 2 per 2 x nya turun, 1 pangkatnya jadi x sendiri. Ini juga sama x pangkat 3 per 3 faktorial, x 3 per 6. Kalau misalnya kamu cari turunannya jadi x kuadrat per 2 faktorial. Oke, lihat di sana ternyata di s aksen x dan di sx itu ada persamaan. Kamu ketemu 1, kamu ketemu x, kamu ketemu x kuadrat per 2 faktorial, kamu ketemu ini juga akan jadi x pangkat 3 per 3 faktorial. Dengan kata lain, kita dapat kesimpulan bahwa s aksen x itu sama dengan sx. Oke. Fungsi apa di dunia ini yang kalau misalnya kamu cari turunannya sama lagi dengan fungsi tersebut? Eksponen ini jadi solusinya itu adalah si sx sama dengan ce pangkat x. Kalau misalnya kamu pilih salah satu solusi sebagai nilai awal s0 sama dengan 1 persamaan direferensialkan gitu, cari satu nilai awal s0 sama dengan 1, didapatlah nilai c nya sama dengan 1. Maksudnya ini gimana? Ya maksudnya gini, S0 sama dengan 1 sama dengan CE pangkat 0. Dari C pangkat X lah kita gunakan X sama dengan 0. CE pangkat 0 sehingga ini 1 ini C nya akan sama dengan 1. Gitu caranya. Jadi apa fungsinya? Balik lagi ke pertanyaan sebelumnya. Fungsinya adalah si sx sama dengan e pangkat x sama dengan e pangkat x. Terima kasih.